Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hasanal Huda dari kelompok 3. Untuk materi kali ini yang kami bawakan ini yaitu judulnya analisis dan rancang bangun pekerja. Untuk penjelasan awal ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja saya jelaskan yang ada di sampingnya. Analisis jabatan atau disebut juga analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan informasi pada suatu jabatan untuk menetapkan uraian dan persyaratan jabatan. Jika kita cermati peran analisis jabatan sangat krusial. Yang kita ketahui manfaat analisis sumber daya manusia bagi perusahaan itu seperti optimalisasi sistem manajemen informasi utamanya tentang data karyawan, memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin, mengembangkan sistem perencanaan sumber daya dengan efisien dan efektif, mampu membuat perkiraan kebutuhan sumber daya dengan baik, akurat, dan cermat. Untuk menentukan teknik pengumpulan informasi dapat kita lakukan antara lain seperti membuat kuesioner Kuesioner itu adalah pertanyaan yang disusun sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis kerja. Sedangkan interview adalah wawancara, dialog secara langsung dengan pegawai atau karyawan. Terus mengadakan observasi. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kinerja karyawan. Sedangkan panel of expert adalah diskusi para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu manajer, supervisor, atau teknisi di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Terus dan employer logs ini adalah catatan harian para petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukannya dalam pekerjaannya atau peralatan yang digunakannya dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan nanti ada teman saya yang akan melanjutkan penjelasan materi ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan seseorang karyawan secara organisasi. Sedangkan rancangan pekerjaan merupakan proses penentu tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan. Selanjutnya adalah elemen perilaku yang berkaitan dengan beberapa aspek. Dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dengan otonomi, transparansi, task identity, task signification, dan feedback. Selanjutnya adalah tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang handal, yang kedua adalah nyaman dalam bekerja, yang ketiga adalah bermartabat dan berkeadilan. Perlu juga kalian ingat bahwa riset dapat menunjukkan terlalu sedikit pengetahuan tentang pekerjaan dapat mendorong arah deskripsi tugas yang tidak akurat. Baiklah, perkenalkan nama saya Eva Pesari. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Arini. Tujuan analisis pekerjaan ada 3. SDM yang handal, nyaman dalam bekerja, bermartabat, dan keadilan. Selanjutnya, riset menunjukkan bahwa terlalu sedikit pengetahuan tentang suatu pekerjaan dapat mendorong arah deskripsi tugas tidak akurat. Selanjutnya adalah gambar pendekatan sistem dalam perancangan pekerjaan. Feedback
Input ada 3. 1. Elemen organisasi, elemen lingkungan, 3. Elemen perilaku. Proses informasi adalah perancangan pekerjaan, output adalah pekerjaan yang efektif. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Ricky. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Eka. Oke, saya mulai. Nama saya Ricky Chandra. Landasan utama kegiatan MSDM. Pertama, informasi analisis pekerjaan memberikan gambaran tentang tantangan yang bersumber dari lingkungan yang mempengaruhi pengerjaan para pekerja dalam organisasi. Selanjutnya, kedua, menghilangkan persyaratan pekerjaan yang sebenarnya tidak diperlukan karena didasarkan pada pemikiran yang diskriminatif. Selanjutnya, ketiga, analisis pekerjaan harus juga mampu menemukan unsur-unsur pekerjaan yang mendorong atau menghambat mutu kekaryaan para anggota organisasi. Keempat, merencanakan tenaga kerjaan untuk masa depan. Kelima, analisis pekerjaan harus mampu mencocokkan lamaran masuk dengan lowongan yang tersedia. Keenam, analisis pekerjaan sangat membantu dalam menentukan kebijaksanaan dan program pelatihan. Ketujuh, menyusun rencana pengembangan potensi para pekerja. Kedelapan, untuk kepentingan penentuan standar prestasi kerja yang realistis. Kesembilan, informasi analisis pekerjaan sangat penting pula arti dan perannya dalam penempatan para pegawai agar benar-benar sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki. Kesepuluh, informasi tentang analisis pekerjaan juga sangat penting artinya dalam merumuskan dan menentukan sistem serta tingkat imbalan yang adil dan tepat. Beberapa pendekatan perancangan jabatan. Di dalam perancangan suatu pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu 1. Elemen organisasi, 2. Elemen lingkungan, 3. Elemen perilaku. Baiklah, selanjutnya saya akan meneruskan kepada teman saya yang bernama Spenry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membahas materi teknik perancangan ulang pekerja. Metode untuk mendesain ulang pekerjaan yaitu ada 3 metode. Yang pertama, job enlargement, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. 2. Job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seorang dalam mengatur pekerjaannya. 3. Job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seseorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Adapun faktor-faktor yang paling menentukan kepuasan kerja dan motivasi terdapat dalam isi pekerjaan atau job content, yaitu 1. Achievement, rasa berprestasi. 2. Recognition, rasa pengakuan. 3. Responsibility, rasa tanggung jawab. 4. Advancement, rasa perkembangan diri.